A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi Allah ini dijamin rezekinya. Semua yang melata, semua yang bergerak. Setelah diteliti oleh para ulama, dabbah artinya binatang. Selalu diterjemahkan dabbah, dabbatul ardi. Binatang yang berjalan di atas muka bumi ini dijamin Allah Ta'ala rezekinya. Kenapa disebutkan binatang? Kenapa tidak disebut wama min insanin, wama min nasin? Tidak ada manusia yang tidak dijamin rezekinya. Digunakan kata yang paling rendah, paling hina, paling kotor, binatang. Kalau binatang saja dijamin rezekinya, apalagi yang mulia. Karamna bani Adam ala katsirin minal khalqi wa faddalnahum tafdila. Di antara semua makhluk ini manusia yang paling mulia. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari bentuk susunan fisiknya paling sempurna, dari bentuk keseimbangan antara akal dengan nafsunya juga sempurna. Ada yang satu ini nafsu aja, tak ada akal, binatang. Ada yang satu ini akal saja, tak ada nafsu, malaikat. Makanya kalau ada teman kita nafsu aja, tak ada akal, kita udah tahu dia sama geng mana. Maka paling sempurna bentuknya, keseimbangannya manusia. Tapi Allah tidak sebutkan manusialah yang kujamin rezekinya, tidak. Allah sebutkan yang paling hina. Kalau binatang yang kotor tidak berakal saja dijamin Allah rezekinya, apalagi manusia. Maka ada ungkapan pepatah orang Melayu, rezeki musang tidak akan dihabiskan harimau. Rezeki musang tak akan pindah ke mulut harimau. Secara fisik harimau lebih besar, secara fisik harimau lebih buas, lebih gagah, lebih tajam taringnya. Raja hutan, raja rimba. Musang biasa saja. Bahkan ada musang yang paling keren ya kopi luwak, karena itulah makanan dia. Tapi rezeki musang tidak akan mungkin dihabiskan harimau. Kalaulah gara-gara harimau musang itu tidak makan, maka sudah lamalah musang itu punah dan musnah, tidak ada lagi di permukaan bumi. Tapi sampai hari ini musang masih tetap ada dan harimau pun tetap ada. Begitu Allah Subhanahu wa taala mencari, menyediakan rezekinya. Binatang yang melata, melatanya tidak pula di atas tanah. Justru dia unik. Kalau binatang yang lain kakinya di atas tanah, kepalanya, dia justru terbalik. Justru kaki dia yang ke atas, dia yang ke bawah. Bukan Spiderman, cicak. Makanannya pun luar biasa. Yang dia makan tidak melata tapi yang terbang, nyamuk. Bisa juga dia makan. Jadi kalau ada orang dikasih Allah Ta'ala tangan, kaki, kudrat, iradat, kemauan, kehendak, dikasih Allah Ta'ala akal sehat, badan sehat, segar bugar, tapi cemas dengan rezekinya, dia mestinya malu dengan cicak. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki itu? Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulih. Kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Kamu diberi Allah rezeki sebagaimana seekor burung mendapatkan rezeki. Bagaimana seekor burung mendapatkan rezeki? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Terbang keluar sarang pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Sampai hari ini belum ada burung yang tidak mau terbang karena khawatir dapat rezeki atau tidak. Burung merpati terbang tinggi, tahu dia di mana letak sarangnya dan pulang dia dalam keadaan perut kenyang. Padahal yang diberikan Allah kepada dia cuma dua, paruh dengan cakar kakinya. Dengan dua itu bisa dia makan. Uniknya burung-burung ini adalah makanannya berada di dalam air, dia di atas udara, lalu kemudian dia hanya sebentar saja memantau, masuk dia ke dalam dan bisa diangkat kembali. Kalau tidak percaya pada isi ceramah saya ini, sering-sering nonton film yang isinya binatang aja, tentang flora dan fauna, tentang hewan, tentang burung. Aneh dan uniknya yang menyuruh kita untuk mempelajari binatang hewan ini adalah
Allah SWT. Tapi yang mempertontonkan kita, kameramennya sampai berbulan-bulan di dalam hutan untuk menampilkan, hanya memperlihatkan seekor burung bisa menangkap seekor ikan, untuk memperlihatkan bagaimana Allah membagi rezeki kepada kita. Sesungguhnya di balik konten yang luar biasa ada kameramen yang sangat tersiksa. Jadi besar sekali jasa kameramen. Jadi nanti kalau beberapa hari ini akan keluar gambar Abdul Somad ceramah di Masjid Sunda Kelapa, sedang begini-begini, itu kameramennya luar biasa. Ini kameramen insya Allah masuk surga sama kamera-kameranya sekalian. Saudara yang dimuliakan. Cuman kameramen kalau bisa matanya harus seimbang. Jadi jangan selamanya begini. Jadi sekali-sekali begini, sekali-sekali. Saya khawatir nanti setelah tua matanya begini. Selalu ada keseimbangan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kamera itu pun juga adalah rezeki. Kenapa? Yuntafa'u bihi. Kapan kamera menjadi rezeki? Ketika dia bermanfaat. Kalau kamera hanya untuk mengambil gambar orang yang membuka aurat, maka itu bukan kamera rezeki, itu namanya kamera Sony. Itu namanya kamera laknat. Itu namanya kamera yang mendatangkan, bukan pada mereknya, bukan pada kameramennya, tapi apakah dia mendatangkan manfaat atau tidak. Begitu Allah SWT memberikan rezeki. Suatu ketika ada salah seorang dari wali-wali Allah, setelah mendengar ceramah Ustadz, bagaimana perjalanan Ustadz berdakwah, bagaimana perjuangan Ustadz, saya menganggap Ustadz salah seorang dari wali-wali Allah. Kata jamaah, mendengar itu saya, ente kok tahu? Saya ini wali murid. Kaedah kewalian, la ya'riful wali illal wali. Yang tahu bahwa itu wali adalah wali juga. Jadi kalau ada orang mengatakan, menurut saya Kiai Anu itu wali, berarti dia wali. Lalu siapa yang tahu bahwa dia wali? Kamu mengatakan Kiai itu wali? Iya. Terus yang ngangkat kamu jadi wali siapa? Saya sendiri, kata dia. Ini namanya buceri, bule ngecat rambut sendiri. Karena dia klaim saja ada seorang wali Allah. Seorang wali Allah ini berjalan, dalam perjalanan panjangnya dia melihat ada seorang wali Allah juga yang duduk di gurun pasir hanya berzikir. Lalu wali yang berjalan bertanya kepada wali yang duduk, "Kamu kenapa duduk dari tadi tidak cari rezeki?" Kata wali yang duduk, "Apa kau tidak tahu firman Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua makhluk yang melata di atas muka bumi Allah, rezekinya sudah dijamin Allah. Percaya kau pada ayat ini? Percaya. Aku wali Allah. Kalau percaya kepada ayat bahwa rezeki dijamin Allah, untuk apa lagi kita cari rezeki? Kalau kau tidak percaya bahwa rezeki dijamin Allah, lihatlah di atas pohon kurma itu. Ada seekor burung, sejak telurnya menetas, sayapnya patah. Sayapnya patah, dia tidak bisa terbang. Tapi dia tetap menjadi burung yang besar di atas pohon kurma. Kenapa? Kita lihat nanti. Tak lama terlihat datang burung lain membawakan makanan. Datang burung membawakan cacing, datang burung membawakan ikan. Naik ke atas pohon kurma yang di atasnya ada seekor burung yang patah sayap. Begitulah kalau Allah berkehendak, rezekinya dijamin Allah, dia tidak perlu terbang. Datang burung lain membawakan. Burung yang datang ini bukan ojek online. Burung lain datang membawakan tanpa perintah manusia. Allah memerintahkan hatinya. Oh, begitu. Iya. Lalu apa kata wali Allah yang berdiri kepada wali Allah yang duduk? Kenapa kau tidak amalkan sunnah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla? Kenapa engkau tidak memilih menjadi burung yang mendatangkan cacing dan ikan? Kenapa justru memilih menjadi burung yang duduk menunggu makanan datang? Mendengar itu wali Allah yang duduk itu tegak berdiri dan dia mengatakan, kalau begitu aku lebih memilih ingin menjadi burung yang membawakan makanan, karena mengikut sunnah Rasulullah SAW. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas
Yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Artinya apa? Dengan rezeki, mencari rezeki, punya rezeki bermanfaat, maka orang itu lebih tinggi derajatnya daripada beriman, yakin, tapi hanya menanti, menunggu. Makanya dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat finansialnya, kuat duitnya. Khairun, dia lebih baik di hadapan Allah. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Wali Allah kalau menerima hadis mudah dia menerima. Ini contohnya. Wali Allah begitu menerima hadis langsung dia terima. Dia langsung tegak berdiri. Jadi kalau ada hari ini orang yang diyakini sebagai wali Allah tapi bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah, maka sesungguhnya bukan wali Allah. Jadi wali apa? Wali setan. Suatu ketika ada seorang wali Allah membawa murid-muridnya untuk menemui seseorang yang dikatakan wali Allah. Diceritakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Murid-murid, kita mau ketemu dengan seorang wali Allah. Di mana Tuan Guru? Di masjid. Dia tidak pernah keluar masjid, dia dalam masjid. Ya, sampai di dalam masjid bertemu dengan wali Allah, bersalaman. Tiba-tiba orang yang dikatakan wali Allah itu, maaf, meludah dalam masjid. Lalu kemudian saat itu juga sang guru berkata, mari kita tinggalkan orang ini bukan wali Allah. Kenapa Tuan Guru? Dia banyak karamahnya, dia mulia. Karena dia meludah dalam masjid. Perbuatannya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena bumi yang paling mulia adalah masjid, meludah dalam masjid adalah menghinakan masjid, maka perbuatannya sudah menjatuhkan kedudukan dirinya di hadapan Allah karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah saja standar hidup ini, ikuti saja sesuai dengan ketentuan yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal mencari rezeki ini. Kalau dia ikuti sunnah Rasulullah dengan cara yang halal, maka itu berarti dia adalah termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kaya Pak Ustadz, mobilnya mewah, mahal, rumahnya megah, hebat, tapi tidak pernah keluar rumah cari rezeki. Jangan-jangan punya babi ngepet, jangan-jangan tuyulnya 3 kontainer. Nahnu nahkumu bizawahir, kita menghukum orang itu dengan melihat zahirnya. Yang tahu batinnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawallas sarair. Ini pembahasan tentang rezeki. Lalu kemudian hubungannya dengan pandemi. Pandemi artinya wabah penyakit yang menyerang serentak pada satu masa di beberapa negeri. Itu arti pandemi. Wabah ini bukan sesuatu yang baru. Ada kota namanya Yathrib. Yathrib itu artinya kota yang banyak wabah penyakit. Nabi selalu merubah nama yang tidak baik kepada nama yang baik. Kamu mau kemana? Saya mau ke kampung wabah. Namanya saja sudah membuat kita memberikan efek negatif. Nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir wabah COVID-19. Maka memberikan efek yang tidak baik. Maka Nabi merubah nama yang tidak baik. Yathrib dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang terang benderang. Kenapa terang benderang? Ketika Nabi datang ke sana, maka terang benderanglah hati mereka, terang benderang pikiran mereka, terang benderang kota Madinah. Mereka sambut dengan Tola'al Badru alaina. Badru artinya bulan purnama yang terang benderang. Kalau bulan itu bulat, namanya Badar. Kalau bulannya masih sabit, namanya hilal. Yang selalu dicari-cari orang, hilal. Hati-hati kalau ibu punya suami hilal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pandemi, wabah menyebar sudah terjadi sejak lama. Makanya dalam hadis dikatakan al-mat'unu syahid.
orang yang meninggal karena wabah taun, wabah penyakit, pandemi, maka dia mati syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati syahid itu mati, bal ahya, mereka hidup. Kata-kata kita mestilah menjadi setawar sedingin, menawarkan hati yang luka, mendinginkan hati yang panas dari ucapan kata-kata yang menyejukkan. Kalau kita tidak bisa menenangkan orang dengan materi, maka tenangkanlah dengan kata-kata. Rezeki di masa pandemi berkurang. Berapa banyak pegawai, pekerja, perusahaan yang di PHK, dirumahkan, kolaps perusahaan, bisnis. Bahkan ada seorang bisnismen yang cerita ke saya, Ustaz Somad, semua bisnis buatan manusia hancur roboh diterjang badai pandemi COVID-19. Yang bisa bertahan adalah yang buatan Allah Subhanahu wa taala. Tanaman kelapa sawit, harga karet, kelapa bertahan. Bisnis yang diciptakan, dibuat manusia, dikreasikan manusia, tumbang Pak Ustaz. Tapi orang beriman tidak pernah berputus asa. Kenapa? Karena dia melihat, memandang itu sebagai hakikat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir cerdas. Dulu ketika rezeki saya lancar, bisnis saya sampai tidak sempat ke masjid Ustaz, sampai tidak sempat ikut pengajian. Alhamdulillah, dengan adanya pandemi ini kami masih bisa menyekolahkan anak, masih bisa makan, mungkin rezeki berkurang, tapi saya lebih sering ngaji Pak Ustaz. Oh, jadi kamu sering pengajian? Iya, tapi wajah kamu nggak pernah terlihat. Saya pakai masker Pak Ustaz. Kamu sering ikut kajian saya? Ikut Pak Ustaz, tapi saya nggak pernah ngelihat kamu. Saya jamaah online Pak Ustaz. Insya Allah yang ikut pengajian online, surganya tetap offline. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu dengan perenungan, maka sesungguhnya ada hikmah yang luar biasa di balik apa yang diberikan Allah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, fa huwa khairul lakum, tapi di balik kebencian kamu itu ada manfaat, hikmah yang luar biasa. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu tidak suka pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dijadikan Allah di balik itu semua ada kebaikan-kebaikan. Tapi kadang kita susah untuk berpikir cerdas, cermat, jernih di tengah hiruk pikuk suara orang banyak. Gimana kata kalau kita mau berpikir saat di tangan kita dua handphone, yang satu IG, yang satu Instagram? Gimana kita mau berpikir jernih di saat kita sedang di tengah orang yang pikirannya berkecamuk? Maka bangunlah di tengah malam, seperti jamaah yang dikatakan protokol tadi, yang datang jam 3 malam ke masjid. Kalau dia sampai ke masjid jam 3, tentu bangunnya jam 2. Menghadap Allah SWT, salat sunat wudhu 2 rakaat, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, salat sunat witir, berzikir, menjelang azan berkumandang ke masjid. Jernih pikirannya melihat ini. Karena ketika kita duduk dengan tenang, maka akan ada ide-ide yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang menenangkan hati itu siapa? Allah. Huwallazi anzala sakinata. Allah taala yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Tapi tidak semua bisa begini. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2 penyembuh, al-asal, madu, wal Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turun Al-Qur'an itu sebagai obat, sebagai penyembuh, sebagai penawar. Maka diamalkan mereka ruqyah, habba sauda, herbal, madu, jintan, qastul hindi, maka luar biasa. Tapi saya tidak bisa berpindah dari bisnis ini ke sini Pak Ustaz. Loh, yang mengatakan engkau tidak bisa bisnis dari pakaian ke herbal itu siapa? Kita sendirilah yang mengkerangkeng pemikiran kita. Kita yang membuat aturan, kita yang membuat diri kita terjebak. Bagaimana tiba-tiba pikiran kita menjadi sempit sampai tidak nampak solusi? Bagaimana tiba-tiba hati kita ini menjadi beku sampai semuanya terasa menyulitkan, menyusahkan kita? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, mengistiqomahkan, mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kalau ada usaha,
baru ada rezeki. Kalau ada usaha, baru ada rezeki. Kalau ada usaha, baru ada rezeki. Kalau tidak ada usaha, berarti tidak ada rezeki. Rezeki terbagi dua. Ada rezeki yang bersifat mauhibah, pemberian Allah. Ada rezeki yang bersifat al-kasbu, usaha. Dan berapa banyak rezeki yang berdasarkan pemberian Allah Ta'ala jauh lebih besar daripada usaha. Tapi jangan gara-gara ini lalu orang tidak mau berusaha. Usaha datang dari kita, pemberian datang dari Allah. Bagaimana seorang hamba berusaha, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang yang berpangku tangan menunggu hujan turun dari langit, mereka adalah ahlul bid'ah wad dhalalah. Namanya kelompok Jabbariyah. Kau kenapa tidak berusaha? Semua sudah ditakdirkan Allah. Ahlussunnah adalah berkeyakinan bahwa rezeki dijamin Allah, tapi dia juga berusaha. Menurut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, maka itulah yang disebut dengan al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha. Semuanya datang dari Allah. Gerak ini tangan bisa bergerak, itu pun dari Allah. Hati ini untuk condong kemana, itu pun dari Allah. Itulah mengapa dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Kita punya pilihan untuk memilih antara yang haram dengan yang halal. Ketika pilihan itu tepat, disitulah balasan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang sekarang tidak mau tahu dengan agama. Kenapa? Karena kalau saya tahu nanti jadi takut. Padahal takut itulah yang dipesankan oleh khotib di atas mimbar. Takutlah kepada Allah. Akhir daripada target puasa itu adalah la'allakum tattaqun, takut. Salat, tegak, ruku, sujud, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa, qabliyah, ba'diyah. Apa yang ingin dicapai? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Berilah aku pesan ya Rasulullah. Kalau sudah aku terima pesan yang singkat padat ini, aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun. Katanya, amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, istiqamah. Istiqamah. Sebelum pandemi istiqamah, berusaha dengan rezeki yang halal. Setelah pandemi pun juga istiqamah.